ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf ya kalau intronya bikin kalian merinding. Gak bermaksud nakut-nakutin kalian sih, karena kiamat itu kan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diimani atau diyakini. Ya biar kita semua bisa mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Nah insya Allah setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini, kalian bakal lebih termotivasi buat melakukan ibadah. Itu pun kalau kalian antusias dan ngikutin semua arahan dari guru PBP kalian. Lalu apa sih manfaatnya ibadah? Nah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 Allah menjelaskan, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah jadi manfaat dari ibadah adalah kita bakal jadi pribadi yang takwa. Maksudnya pribadi yang selalu siaga, waspada, yang selalu hati-hati dalam berucap dan bertindak. Jadi apapun yang bakal kalian lakuin selalu dipikirin lebih dulu. Apakah hal ini bakal bikin kalian selamat dan bahagia atau justru sebaliknya bakal bikin hidup kalian susah dan menderita. Satu hal yang harus kalian sadari tentang hidup di dunia ini adalah apa yang kalian alami dan rasakan besok itu ditentukan dari tindakan kalian hari ini. Nah kalau kalian hari ini ngelakuin hal yang positif dan bermanfaat, maka besok kalian bakal dapat banyak kebaikan dalam hidup kalian. Dan begitu pun sebaliknya, kalau hari ini kalian ngelakuin hal yang negatif dan gak bermanfaat, ya wajar kalau nanti kalian banyak menderita kerugian. Nah kemampuan untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan baik dan buruknya tindakan yang bakal dilakuin, sampai akhirnya kalian memutuskan buat ngelakuin hal yang baik, itu hanya bisa didapat dari keistiqomahan dalam beribadah. Karena gini, kalau kita istiqomah dalam beribadah, seperti sholat, nah Allah bakal ngasih petunjuk pada hati kita tentang hal baik apa yang harus dilakuin. Kan kalian pas baca Al-Fatihah dalam sholat, kalian baca ihdinas siratal mustaqim, yang berarti kalian minta ditunjukin jalan yang lurus. Dan hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, dengan beribadah, kalian akan punya firasat atau mungkin semacam feeling yang kuat tentang dampak yang diterima nantinya dari tindakan yang akan dilakuin sekarang. Nah, semakin kuat feeling kalian mendeteksi akan datangnya keburukan dari suatu perbuatan, maka semakin kuat juga kalian untuk menolak melakukan perbuatan itu. Dan semakin besar peluang kalian terhindar dari masalah yang bakal datang di kemudian hari. Nah, kalau kalian sekarang lagi banyak masalah, jangan nyalahin situasi apalagi nyalahin orang lain. Ya itu terjadi karena keputusan kalian dulu yang keliru sampai berani melakukan perbuatan buruk yang dampaknya sedang kalian alami saat ini. Misalnya gini, karena dulu kalian malas ibadah, akhirnya kalian salah memutuskan pilihan. Kalian malah memilih ngabisin waktu buat main game daripada ngerjain tugas sekolah yang akhirnya kalian ditegur guru dan bahkan nilai akademik juga jadi turun. Nah sekarang yang kita bahas adalah bagaimana agar kita bisa tetap semangat dalam menjalani ibadah. Nah inilah yang akan kalian pelajari hari ini. Sesuai dengan tema bab ini, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir.
Jadi semangat dan tidaknya kalian beribadah itu ditentukan dari yakin dan tidaknya kalian akan datangnya hari akhir. Kalian pasti tahu kan apa itu hari akhir? Kalau kalian pikir hari akhir itu adalah kiamat, kayaknya masih kurang tepat deh. Kalau hari akhir yang kita imani itu hanya sebatas hari di mana hancurnya dunia, maka yang didapat hanya rasa ketakutan aja dan gak akan ada perubahan sikap. Sebenarnya kiamat adalah bagian dari hari akhir. Dan hari akhir itu sendiri adalah terbukanya kehidupan baru, baik melalui gerbang kematian atau yang disebut kiamat sugro, atau melalui kehancuran alam semesta yang disebut dengan kiamat kubro. Jadi kiamat itu hanya awalnya aja, kayak gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Hari akhir yang sesungguhnya adalah ketika kita berdiri di hadapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan apa aja yang udah diperbuat selama di dunia. Nah, jika Allah memutuskan ternyata kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, maka surga yang berisi kenikmatan yang tanpa batas itu bakal menanti kita. Namun sebaliknya, jika ternyata Allah memutuskan kalau kita termasuk orang yang buruk dalam menjalani kehidupan di dunia, maka neraka yang panas dan membara pun siap membakar. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau yang kita yakini hari akhir itu sebagai hari kepastian bahwa kita akan berdiri di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan, maka yang kita dapat bukan hanya perasaan takut aja, tapi kita juga bakal punya tekad kuat untuk mulai memilah dan memilih tentang apa aja yang akan diperbuat. Karena sekecil apapun perbuatan dosa bakal jadi perkara besar di hadapan Allah kelak ketika kita disidang. Misalnya gini, besok pagi kalian berencana berlibur sama keluarga. Nah, kalau kalian yakin besok pagi benar-benar bakal berangkat, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin sebelum tidur? Yang pasti packing barang bawaan dong, dan dicek lagi pas kalian mau tidur. Takutnya ada barang penting yang ketinggalan karena bisa jadi berabe nantinya. Tapi kalau kalian sendiri nggak yakin besok bakal berangkat, apakah kalian bakal sibuk packing barang? Kayaknya enggak ya. Ngapain juga capek-capek kalau nggak jadi berangkat? Nah, gitu juga tentang hari akhir. Kalau kita yakin hari pertanggungjawaban itu benar-benar bakal datang, pasti sekarang kita sibuk banyakin amal dong. Nah, disitulah kita bakal semangat dalam beribadah. Jadi manfaat meyakini hari akhir adalah ketika kita yakin hari akhir benar-benar akan datang, maka kita akan semangat dalam beribadah. Dan ketika kita istiqomah dalam beribadah, maka atas petunjuk Allah kita akan dibimbing untuk melakukan perbuatan baik. Jika hari ini kita banyak melakukan perbuatan baik atas petunjuk Allah tadi, maka di kemudian hari hanya kebaikan aja yang bakal kita dapat. Nah, semoga sampai di sini kalian udah paham tentang kaitan antara keimanan terhadap hari akhir dengan motivasi dalam beribadah. Dan untuk lebih menguatkan keyakinan kalian tentang hari akhir,